Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait 9 prinsip untuk hidup lebih sukses. Nah, tentunya untuk hidup yang berkualitas, kita harus memiliki prinsip-prinsip yang kita pegang atau nilai-nilai yang kita pegang atau value-value yang kita pegang untuk menjalani kehidupan. Jadi, kualitas hidup kita sama dengan kualitas prinsip yang kita pegang. Nah, jadi ada beberapa prinsip yang harus kita pahami untuk menjadi orang yang lebih sukses. Prinsip yang pertama adalah tentukan goals dan purpose kita. Apa sih bedanya antara goal dan purpose? Goal itu adalah tentang apa yang kita inginkan. Sedangkan purpose adalah makna ketika kita mampu mencapai yang kita inginkan tersebut. Misalnya kita mempunyai goal menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik atau menjadi apapun itu adalah goalnya tuh, keinginannya tuh. Kemudian purpose-nya itu apa? Purpose-nya adalah ketika kita sudah menjadi seorang pendidik, sudah menjadi apa yang kita inginkan, makna apa yang dapat kita berikan dari hal tersebut. Misal, kalau seorang pendidik, maknanya adalah dia bisa berbagi ilmu, berbagi manfaat, mencerdaskan orang, atau membuat orang memiliki skill-skill yang nantinya mereka manfaatkan lagi untuk orang lain. Nah, itu bedanya antara goals dan purpose. Jadi kalau goals itu kita ingin, tapi kalau purpose itu lebih ke apa yang dapat kita bagikan, apa manfaat yang kita bisa share ke orang lain. Kemudian prinsip yang kedua yaitu adalah tidak ada keluhan dan alasan. Nah, prinsip ini penting sekali teman-teman. Karena apa? Semakin kita mengeluh atas sesuatu, justru sesuatu itu akan menjadi semakin sulit tuh. Maksudnya gini, ketika kita mengeluh terhadap suatu permasalahan, nah permasalahan itu bukannya cepat selesai, tapi justru malah semakin rumit. Jadi jangan pernah mengeluh atas hal apapun itu, atas masalah apapun itu. Jangan mengeluh dan jangan ya banyak-banyak alasan. Orang yang hebat itu adalah orang yang dapat mengambil kesempatan, bukan orang yang banyak alasan. Sedikit-sedikit alasan nggak bisa ini enggak. Orang yang hebat dan sukses bukan seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang ketiga yaitu jadilah orang yang konsisten. Step by step melakukan sesuatu tapi tidak berhenti. Jadi lakukan saja terus melakukan terus menerus, jangan berhenti. Lelah boleh, tapi berhenti jangan. Sulit memang, tapi berhenti jangan. Jadi terus aja lakukan, konsisten, konsisten. Karena yang menentukan kesuksesan seseorang itu adalah bukan apa yang dia lakukannya, tetapi bagaimana dia konsisten melakukan yang dia lakukan itu. Maksudnya gini, ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kita jadi seorang pendidik, kita jadi petinju, jadi ini bukan apa yang dia lakukan sebagai seorang pendidik itu, bukan apa yang dia lakukan sebagai seorang petinju itu, tapi bagaimana dia terus-menerus melakukan itu secara konsisten. Kemudian prinsip yang keempat adalah percaya pada diri kita sendiri. Percaya diri. Ya. Kepercayaan terhadap diri sendiri itu sangat penting sekali. Bagaimana mungkin kita bisa sukses? Bagaimana mungkin kita bisa membuat orang lain percaya akan diri kita? Percaya akan kemampuan kita, kalaunya kita sendiri tidak percaya atas diri kita. Padahalnya untuk melakukan sesuatu, kita harus percaya diri dulu. Itu kunci utamanya tuh. Pede aja. Salah nggak apa-apa. Itu sebuah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Tapi dari kesalahan tersebut kita belajar. Nah, dari situlah kita kalau mindset atau pola pikir yang kita terapkan adalah oh kita belajar. Nggak apa-apa salah itu. Percaya diri aja, percaya diri, tampilkan yang terbaik, tampilkan yang terbaik. Nah, jadi ketika kita sudah mampu percaya akan diri kita, kita pun mampu membuat orang lain percaya akan kita. Nah, ketika orang lain percaya kepada kita, maka di situ pintu kesempatan akan terbuka lebar.
Jadi harus percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang kelima yaitu adalah perbanyaklah relasi, bangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Karena orang yang sukses itu bukan tergantung seberapa cerdas mereka, seberapa kaya mereka, seberapa tinggi jabatannya, tetapi seberapa banyak relasi atau networking yang dapat dia bangun. Jadi lebih kepada kesuksesan itu ketika kita mampu membangun banyak relasi, banyak networking, maka jalan untuk mencapai sesuatu itu akan terbuka lebar tuh. Kemudian prinsip yang keenam yaitu tentukan prioritas hidup. Tentukan prioritas apa yang ingin kita lakukan. Nah, karena ketika kita sudah memiliki yang namanya prioritas, kita dapat menentukan, kita tahu apa yang kita utamakan, apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang kita lakukan, ada kejelasan di sana, yang kita lakukan jelas, terarah. Nah, itulah yang akan membuat kita semakin mudah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan itulah yang nantinya membuat kita menjadi orang yang berkualitas, bernilai. Karena arah hidup kita jelas dengan adanya prioritas tersebut. Kita tidak bingung lagi apa yang akan kita lakukan. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu temukan mentor. Maksudnya di sini adalah kita adalah sebagai seorang pembelajar. Dengan kita menemukan mentor, ada orang yang mengarahkan kepada kita. Kita dapat belajar dari mereka. Jadi jangan merasa diri kita itu sudah tahu. Jangan merasa diri kita itu sudah banyak ilmu. Jangan merasa kita itu sudah tahu semuanya. Jangan. Tapi teruslah belajar. Nah, untuk bisa belajar lebih terarah, temukan mentor. Mentor itu tidak harus orang yang hebat banget, enggak. Bisa teman, bisa keluarga, bisa kakak, bisa ya senior-senior, bahkan yang lebih muda pun bisa kita jadikan mentor. Jadi mentor itu bukan dilihat dari usia, bukan. Tapi dilihat dari kemampuan mereka tuh. Jadi jangan malu belajar sama orang yang lebih muda, jangan sungkan untuk belajar dengan orang yang lebih tua. Kemudian prinsip yang kedelapan adalah kosongkan daftar bisnis, daftar proyek yang belum kita selesaikan. Maksudnya gini, prinsip gini, lakukan, delegasikan, tunda, dan batalkan. Jadi ketika kita memiliki sesuatu yang harus kita kerjakan, ini penting tidak? Kalau penting, lakukan. Kalau tidak bisa kita melakukan sendiri, delegasikan. Kalau tidak bisa didelegasikan, maka tunda sampai di mana waktu kita bisa mengerjakannya. Nah, kalau memang tidak bisa lagi, tidak memungkinkan, maka batalkan saja. Karena gini, kita harus cerdas menentukan mana yang memang harus kita lakukan dan mana yang harus kita hilangkan. Nah, kadang kala ketika kita membuat sebuah rencana, ada hal-hal yang terlaksana, ada yang tidak. Nah, itu kita jadikan evaluasi itu. Lakukan, bisa nggak kita melakukannya? Kalau tidak, delegasikan. Kalau tidak, tunda. Kalau tidak mungkin, batalkan saja. Karena itu sia-sia. Dan prinsip yang terakhir adalah kembangkan mindset atau pola pikir. Nah, ini yang sangat penting sekali. Karena fondasi utama dalam sebuah kesuksesan adalah mindset atau pola pikir atau sudut pandang kita terhadap sesuatu. Karena mindset atau pola pikir atau sudut pandang kita itu menentukan bagaimana pikiran kita, bagaimana kita melihat sesuatu. Apakah kita melihat sesuatu itu positif atau negatif. Nah, jadi ada istilah gini, mindset kita menentukan bagaimana pemikiran kita. Pemikiran kita bagaimana menentukan apa yang kita katakan. Perkataan kita menentukan apa yang akan kita lakukan. Nah, yang akan kita lakukan itu akan menentukan karakter kita. Karakter kita akan menentukan nasib kita. Jadi bagaimana hidup kita, kondisi hidup kita itu adalah sangat ditentukan oleh fondasi utamanya adalah mindset atau pola pikir. Demikian 9 prinsip yang dapat kita terapkan untuk kehidupan yang lebih sukses. Demikian, semoga bermanfaat.